Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan filologi di negara Romawi yang akan dibawakan oleh kelompok 2 kelas SPI 4B. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Huzaifi Hadikyu. Yang kedua ada Muhammad Iqbal. Yang ketiga ada Alvina Kamilawati. Dan yang terakhir ada di Alfiani Jumairah. Awal perkembangan filologi. Latihan filologis awal di Alexandria diselesaikan oleh orang Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi yang diprakarsai oleh Eratosthenes. Tindakan utama mereka adalah mengeksplorasi salinan teks asli dari abad ke-8 sebelum Masehi yang disusun di atas daun papirus. Para filolog pada saat itu perlu memiliki informasi yang tinggi karena untuk mempengaruhi isi dari komposisi tersebut, mereka harus terlebih dahulu mengetahui huruf-huruf yang digunakan, kemudian menduplikasikannya menjadi huruf-huruf yang besar pada saat itu. Ini adalah tempat di mana ukuran kerja filologis mereka diselesaikan dengan menyesuaikan kesalahan, mengubah ejaan, bahasa, dan kesalahan sintaksis, kemudian menduplikasikan keadaan yang benar jauh dari kesalahan. Duplikat komposisi kadang-kadang diberikan klarifikasi dan komentar dan pemahaman seperti yang ditunjukkan oleh terjemahannya. Ini adalah awal dari kebangkitan cara berpikir Alexandria. Pertukaran komposisi di sekitar saat itu sangat sibuk dan selesai pada abad pertama sebelum Masehi, bersamaan dengan jatuhnya Alexandria ke bangsa Romawi. Latihan sekolah filolog Alexandria harus dipertimbangkan dibuat oleh Homer, Plato, Herodotus, Hippocrates, Socrates, dan Aristoteles yang berisi bermacam-macam sains, penawaran, dan karya abstrak yang hebat. Setelah Alexandria jatuh, latihan filologi pindah ke Eropa Selatan, difokuskan di Roma. Tindakan ini pun berlangsung sampai abad keempat ketika domain Romawi dibagi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Filologi di Romawi Barat. Kegiatan filologi difokuskan kepada penggarapan naskah-naskah dalam bahasa Latin yang ada sejak zaman ketika sebelum Masehi yang berupa puisi dan prosa, di antara tulisan Cicero dan Varro. Tulisan Latin ini dikembangkan di kerajaan Romawi Barat dan bahasa Latin menjadi ilmu pengetahuan. Kegiatan filologi di Romawi Barat juga dilakukan oleh para pendeta untuk menelaah naskah-naskah keagamaan sejak terjadinya kristenisasi di benua Eropa. Akibatnya, naskah-naskah Yunani ditinggalkan, bahkan terkadang dipandang sebagai tulisan yang berisi paham-paham jahiliyah dan ilmu yang berkaitan dengan paham tersebut. Karena itu, telah teks Yunani mengalami kemunduran dan tidak banyak yang mengenal kandungan isinya lagi. Sejak abad keempat, teks sudah ditulis dalam bentuk kodeks menggunakan bahan kulit binatang, terutama kulit domba, dikenal dengan nama perkamen. Dalam bentuk kodeks, naskah dapat memakai halaman, jadi mudah dibaca dan bahan perkamen lebih tahan lama dibanding bahan papirus. Filologi di Romawi Barat diarahkan kepada penggarapan naskah-naskah berbahasa Latin. Banyak naskah yang baik dari abad keempat dan 5 bertahan terus meskipun sangat sering hanya dalam bentuk fragmen saja. Ini menunjukkan bahwa di tahun 500 setidaknya di Italia masih diperoleh salinan dari pengarang-pengarang Latin. Naskah-naskah itu kebanyakan disimpan dalam biara. Cassiodorus yang mendirikan biara Vivarium pada tahun 540 mengadakan penyalinan naskah. Dia menyadari perlunya penerjemahan otoritas Yunani, filsafatnya dan ilmunya ke dalam bahasa Latin. Pengarang-pengarang pagan menemukan tempatnya dalam sistem pendidikan Cassiodorus. Namun, setelah pendidikan Kristen menemukan bentuknya, hasil tulisan yang bersifat pagan disingkirkan dari dalam sistem pendidikan Kristen. Kristenisasi berlangsung di Eropa sejak akhir abad 5. Irlandia berperan penting dalam peradaban Eropa. Di sana tersimpan teks-teks Latin. Orang-orang Irlandia juga memiliki keahlian artistik dalam menulis. Ketika kebudayaan Irlandia memasuki Inggris Utara, mulailah pengaruh agama Kristen di Inggris di kota Anglo-Saxon. Kebudayaan Anglo-Saxon menghasilkan sejumlah buku dari segala jenis dari Inggris. Ini Kristen kemudian menyebar ke Eropa, dan kegiatan filologi tidak lepas dari telah naskah-naskah keagamaan oleh para pendeta. Akibatnya naskah-naskah itu pun ditinggalkan.
Pada masa perkembangan agama Kristen ini muncul dua jenis huruf kaligrafi kecil, yaitu minuscule script dan half initial, berarti huruf setengah besar. Huruf kecil tersebut antara lain Visigotik di Spanyol, huruf Beneventam di Italia Selatan, dan Merovingian di Gaul. Huruf kecil yang terkenal kemudian adalah Caroline. Perkembangan filologi di Roma Barat ini nantinya bermuara pada Renaissance. Satu hal yang perlu dicatat adalah berkembangnya agama Kristen telah mengakibatkan teks Yunani kuno ditinggalkan. 3. Filologi di Romawi Timur. Pada masa ini, masing-masing kota menjadi pusat studi dalam berbagai bidang. Muncul tradisi menulis tafsir naskah atau yang disebut sebagai skolia. Ketiga, sebagai tonggak awal lahirnya kuliah filologi di perguruan tinggi. Hal inilah yang melatar belakangi adanya kuliah filologi di berbagai perguruan tinggi karena Romawi Timur dianggap kekurangan ahli dalam bidang penelaahan teks Yunani lama. Kesimpulan. Awal pertumbuhan filologi di Romawi berawal dari kehancuran Iskandaria. Kemudian latihan filologi pindah ke Eropa Selatan, difokuskan di Roma. Tindakan ini berlangsung sampai abad keempat ketika domain Romawi dibagi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Kegiatan filologi di Romawi Barat diarahkan pada penggarapan naskah dalam bahasa Latin sebagai kegiatan melanjutkan tradisi Iskandaria. Sejak abad keempat, teks mulai ditulis dalam bentuk kodeks dan menggunakan bahan kulit binatang yang lebih tahan lama daripada daun papyrus. Pada saat perkembangan filologi di Romawi Barat mulai mengalami kemunduran, maka justru perkembangan di Romawi Timur lebih menampakkan kemajuan. Di sana mulai muncul tradisi menulis tafsir naskah pada tepi halaman yang kemudian disebut dengan nama sekolah. Ini adalah contoh teks pada zaman Romawi. Yang pertama, persembahan dalam bahasa Yunani di atas sebuah altar untuk Asklepius, sang penyelamat dari konsul Romawi, yaitu Lucius Minucius Natalis pada tahun 133 sampai 134 Masehi. Jadi Asklepius itu merupakan dewa penyembuhan dalam metodologi Yunani. Sedangkan gambar yang satu ini merupakan papirus pada abad ke-5 yang menunjukkan teks pidato Cicero dalam bahasa Latin dan Yunani.